wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi dengan channel Zona Misteri. Dan sekarang Zona Misteri ada di kediamannya Abimbi. Abimbi ini salah satu orang yang sudah terkenal ya. Terkenal di mana dalam kan? dunia pergoiban gitu. Enggak juga, di balik layar. Di balik layar. Nah, kita lanjut lah ya. Boleh. Saya kesini itu ada rekomendasi dari salah seorang merekomendasikan datanglah ke rumah Embi untuk podcast karena gitu kan, untuk ngobrol-ngobrol. Katanya dia sering explore ya katanya. Ya, bisa dibilang itu. Ya. Baiklah, saya sekarang mau menanyakan sama Embi pengalaman Embi waktu explore. Pengalaman apa aja yang udah dapet dari penelusuran explore ini? Kalau pengalaman banyak lah ya. Terutama kalau misalkan dari interaksi suara itu udah jelas banget. Itu cuman dulu, enggak dulu sih, ada beberapa bulan ke belakang sempat sih Mie udah berapa kali ke salah satu tempat itu. Cuman awalnya nggak cuma Mie sendiri sih, kayak sama ada sahabat juga di situ, ada tim. Iya. Awal mula kita ngedenger dari suara tangisan, terus nggak lama tangisan itu hilang, akhirnya nampak di host yang lagi penelusuran. Nah itu, dan kalau untuk pengalaman yang didapat gitu dari ekspor ini, awalnya sih emang dia punya kelebihannya kayak merasa atau melihat sih iya, cuman dia lebih ke diam gitu loh. Oh iya. Ya jadi nggak, kan misalkan ada yang bisa ngeliat tuh, anjir itu ini loh, kayak itu iya. Kalau aku mah lebih ke diam, jadi cukup tahu gitu, nggak pernah buka suara lah. Iya. Tapi serem nggak sih? Serem lebih lihat sosok mantan. Serem aslinya. Lebih dari mantan kayak. Asli ya. Terus pernah menemukan sosok apa aja nih yang waktu penelusuran ini gitu? Pernah apa aja? Waktu itu sempat sih pas kita eksplor ke salah satu tempat. Nah, biasanya kan kita Mbi sama tim tuh suka cek dulu lokasi ya sebelum kita melakukan eksplor, karena untuk menghindari adanya kayak misalkan jalannya berlubang atau itu jurang, jadi kita cek dulu kan. Sempat waktu itu baru pas sampai lokasi, yang lainnya lihat dulu lokasi, aku sama teman berdua nungguin. Cuman kok daya tarik aku lebih ke nggak ada gapura kan di situ, lebih ke kok daya tarik aku kenceng banget sih ke sana, kok pengen lihat tapi enggak gitu. Pas sekali lihat bener itu ada sosok kuntilanak di tengah-tengah jalan, bahkan itu kuntilanak itu bener-bener nyamperin sampai aku sama temen aku tuh lari ke sekelilingan tim yang lain di situ. Aku bilang ada kuntil di situ. Oh makanya bener nyamperkeun gitu ya, atau nyamperin gitu kan bahasa kita bahas pakai bahasa Sunda. Dia kuntil nyamperkeun tinggal itu gitu. Di situ selain itu juga pernah pengalaman ini tiba-tiba gak tahu apa itu ya, ke flashback atau tembus pandang. Sempat tiba ngelamunin kayak zaman dulu merinding. Kalau misalkan ini kita lihat tempatnya seperti itu, jadi pas hari itu ngelihat dulunya itu kayak apa, kejadiannya kayak gimana, sempat keterawang. Tapi itu juga nggak tahu Bi kan nggak punya keahlian ke dalam ke situ ya, cuman pas malam itu tiba-tiba bisa kayak gitu, kenapa gitu loh, kok bisa. Itu benar-benar serem banget Itu real bisa melihat apa maaf ya, bergurukah, atau real bisa melihatkah, atau mata batinnya terbuka kah? Apa dibilang itu kalau mata batin terbuka tuh indigo? Apa gimana? Enggak. Apalagi kalau buat berguru itu jujur aja Bima nggak percaya sih. Soalnya dulu sempat ini mah cerita banyak ya. Cerita. Sambil ngopi gitu langsung. Kayak deh. Pernah waktu aku lagi ngekos
lagi ngekos, aku pinjam kamera punya orang tua kan, foto-foto. Nah nggak sengaja temen tuh pas aku habis mandi foto, Bibi lihat katanya foto ini kamu apa namanya, foto hasilnya kamu kok gini sebelah gimana, sebelah muka Ambi, sebelahnya lagi Maung, ya sosok Maung kayak gitu. Ini mah editan gitu kan. Maung tuh macan ya? Macan, macan. Ini mah editan kata aku tuh. Kata dia, enggak serius, ini kan kamera inframerah gitu kan. Sumpah nggak ada edit atau apa-apa. Alah kayak gitu. Non si mamanehnya atau nungi kemana? Teuing dah aku mah non ngerasa di boga nu kalar itu. Jadi kayak penjaga gitu. Iya, lebih ke situ. Cuman aku kan bilangnya enggak ke apa, enggak ngerasa punya yang jaga atau apa. Cuman dari situ karena kata temen, coba Bi tanyain ke orang pintar, ini apa katanya gitu ya. Dari situ Bi langsung ke Garut, ke yang temen Bi bilang itu, katanya kan dia punya kenalan. Bi datang ke situ, si orang pintarnya itu ambil telur putih, telur ayam kampung kalau nggak salah. Ayam kampung, ayam darah itu ya. Ditanyain lah, karena nama siapa, bapak ibu siapa, pakai bahasa Arab gitu. Coba katanya ini pecahin kata. Pas dipecahin nggak bisa dipecahin kan, dipecahinnya harus digini gitu, didedetkeun lah. Nggak bisa. Ya udah boleh katanya bantu temennya. Sama teman juga kita udah berdua nggak bisa sampai bener-bener 5 orang itu yang ngebantu, nggak pecah-pecah. Itu pecahnya kita sama 9 orang, termasuk itu terakhir tangan yang di atas itu tangan si orang pintar. 9 berarti dibantu sama ya. 10 berarti. Nah udah gitu ya ini katanya ini mah kiriman buat ngejaga kamu katanya gitu. Jujur aja aku mah sebenarnya percaya, emang harus kita percaya bahwa makhluk gaib itu ada ya ayah. Iya. Tapi kan ke aku pribadi sendiri enggak gitu. Jujur aku nggak percaya. Iya, sampai akhirnya orang pintar itu ngajak aku buat ngobrol berdua. Katanya ini mau gimana, mau diurus atau mau gimana, soalnya dihilangin nggak bisa. Kata aku kalau mau ngurus gimana, puasa muti hari apa itu? Pokoknya harus puasa muti lah. Kamis apa gimana? Iya mungkin, cuma soalnya itu udah lama puasa hari lahir mungkin ya nggak tahu. Dari situ enggak soalnya apa, ini bisa membantu, bisa juga mencelakai kamu kayak gitu lah. Kan aku nggak tahu apa-apa, ya udah nanti juga kamu ngerasa sendiri kok, kalau ada apa-apa bisa balik lagi kayak gitu kan. Oh ya udah, pergilah dari situ. Emang aku tuh dari umur berapa, 15 tahun atau 16 tahun emang udah angkat kaki dari rumah ya, jadi udah mandiri gitu loh. Udah mandiri, jadi aku tuh gedenya emang di jalanan nak. Nah, dari situ jadi tiap pulang ke rumah itu keadaan aku emang tiap lagi sakit. Keadaan aku kalau pulang ke rumah tiap lagi sakit. Jadi ketika sakit baru pulang. Nah kalau malam itu aku ada acara sama temen. Ya biasalah jadi masalah ribut sama temen sampai aku dibantai. Dibantai itu di depan, di jalan alun-alun Bandung, di depan Ria Busana. Nah di situ. Yang ini bukan, maaf. Nah yang ini bukan. Kalau ini barbel, ya barbel juga sempat kena, tapi lebih nyaman di sini ada, di kepala juga ada. Tumpukan batu, ya benturan batu. Sampai ini gigi juga sebenarnya ini bukan ini apa, gigi yang depan itu patah di sini juga. Nah terus dibantai 3 kali, dibacok pakai golok sekali. Nah di situ teman-teman aku kan pada teriak-teriak tuh karena takut aku kenapa. Tapi di situ aku masih tetap bisa melawan, bisa mukulin juga si pelaku. Tapi dia sempat bingung katanya, ini orang kenapa? Biasanya ya terutama aku cewek kan. Ini kenapa katanya kok nggak pingsan, nggak nangis atau nggak apa, malah makin ngangkrang gitu loh. Aku juga nggak tahu. Jadi ketika dibantai itu bukannya nangis atau gimana? Enggak, malah diem gini. Oh diem. Diem gini kan dibantai 3 kali, kena pukulan kena bacokan golok sekali. Sampai 17 jahitan dalamnya 3 cm mungkin. Waduh. Di sini ada ininya. Nah, ini berapa jahitannya? 17. 17? Buset 17. Makin kene kalau cek sudah nama.
Di situ emang heran. Nah, oke lah. Di situ aku pikirnya gini, oh mungkin dari Sima itu menjaganya dari sininya. Gak bisa menjaganya dari mana? Dari emosi aku. Aku tuh orangnya gini, kalau ada masalah atau apa-apa, nafsunya gede gini. Apalagi kalau aku nggak salah loh. Kalau aku ngerasa nggak salah, terus ada orang yang bikin masalah sama aku nggak ada, aku detik itu aja nggak ngelihat malam, siang atau jam, aku susul detik itu juga. Nggak jauh-jauh nih. Om aku sendiri, adek mama dulu, ya kan kita kan punya saudara nih, punya saudara. Aku marah, ambil kayu banting dulu kepalanya. Nah, ya masih saudara sih. Bapak sendiri aja ya lewat. Pengalamannya bener ngeri ya. Nah, tapi dari situ mikirnya, oh ini mungkin yang dibilang ada menjaganya, ada juga yang nyelakainnya. Iya. Nah di situ. Mungkin ketika menjaganya itu ketika kita dibantai, nyelakainnya kita nggak bisa kontrol emosi. Oh iya. Pokoknya mau kamu dici awita 5 mau nyian SKCK mau bisa. Kenapa? Udah ada nama. Polres di Polres Awita 5 udah ada nama. Kenapa Mbi angkat kaki dari rumah? Karena Mbi mah nggak mau maluin orang tua atau keluarga. Jujur saya emang nakal, tapi nakalnya di luar rumah. Kalau di dalam rumah mah beda cerita. Bagaimanapun juga senakal-nakalnya aku tetap menjaga nama baik keluarga gitu. Jadi mau anu ngajago di dia mah gila. Ngajago di kandang. Ngopi heula lah ya. Ngopi heula dulu lah. Ngopi heula. Bada teh mah. Asli. Ya lah gitu ya. Tanyakan perjalanan di proyek. Kembali lagi ke tadi tentang penelusuran explore itu. Itu gimana? Nggak capek gitu dengan melakukan hal seperti itu? Gimana? Apa karena hobi? Terus apa karena mencari pundi-pundi? Apa karena ada hal sesuatu apa gitu? Kalau dibilang hobi, bisa dibilang hobi. Cuman emang dari dulunya aku tuh selalu ngalamin yang selalu berurusan sama goib gitu loh. Contohnya aku kan punya adek tiap malamnya itu dia ditungguin kuntilanak, percaya nggak percaya. Jangan jauh-jauh, bisa malam ini aja ke tempat di bawah itu, rasain aja kayak gimana itu. Terus waktu lagi lahir adik aku yang kedua, balinya kan aku bawa tuh tengah malam sama bibi, itu juga sama diikutin kuntilanak. Nah pengalaman juga pernah jatuh di bawah, ini di jalan bawah ya, di belakang rumah. Aku jatuh. Selama aku jatuh itu kan lewat tuh ular gede, ama kecil. Cuma bener orangnya gede ya. Sudah gini kecil, gede sumpah. Jadi gedenya segede gimana? Gede apa banget? Segede pohon. Selama si ular itu lewat, aku nggak bisa napas. Bener nyesek, sakit, nahan napas. Tapi dia itu pendek, ularnya. Masuknya ke gua, emang di situ ada gua. Udah kenal lah kalau di daerah sini ya, kalau daerah rumahku udah kenal di situ ada apa. Jadi emang dari dulunya suka dibarengin sama dunia kayak gitu. Kesini-sininya juga aku tuh jadi penasaran gitu loh, ya udahlah, kebetulan lagi gabut juga, sambil kita telusurin. Soalnya aku juga bosan dari dulu kan, aku yang diganggu terus kan sama hal-hal kayak gitu. Ya kali-kali sekarang aku lah yang ganggu dia gitu loh. Pokoknya mah dulu aku benar-benar gak ada harga dirinya di mata Saiton. Akhirnya mah dibikin balik. Saiton yang ada harga dirinya di aku. Dulu mah di ghosting, sekarang nge-ghosting. Ya, tapi itu kemalu Iya, maksudnya ke situ. Aduh. Kalau buat cari pundi-pundi amal atau apa sih? Nggak ada sih. Pundi-pundi rupiah nggak ada ya. Kalau misalkan real atas dasar hobi sama keinginan.
Kalau buat ke yang pundi-pundi rupiah kayak gitu ya ada yang ini ya, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena niatnya juga pengen ngehibur doang gitu loh. Menghibur. Di balik itu juga nanti juga mengikuti ya, namanya rezeki kan gitu. Amin. Ya, sukses selalu buat Mbi. Ya, makasih. Badannya tuh ngeri kuat sekali dari mulai perjalanan hidup di jalan, terus dia terjun ke dunia ghosting ghoster gitu. Ghosting ghoster yang istilahnya dunia perghostingan, perghosteran gitu. Kita patut jadi contoh yang baik gitu kan, maksudnya dalam artian yang baik tuh apa ya? Pokoknya mah pesen Mbi gitu ya, buat orang-orang yang penakut, atau apa ya, penakut sama gimana gitu. Kalau kita melihat sosok gak sengaja, kalau misalkan kita ngeliat sosok yang gak disengaja, mau itu pocong, kuntilanak, atau berupa itu binatang, kaget boleh, tapi tolong jangan kabur gitu loh. Jangan tong sampai kalau kata Sundana bisiku cilaka ku pamula sorangan. Jadi begini, katanya orang kan ya, ada yang meninggal tuh gara-gara dicekek hantu bohong ya. Mungkin karena ketakutannya dia terus menjadi celaka. Iya. Nggak jauh-jauh lah, Mbi sendiri pernah ngalamin gitu kan. Ya itu mah emang nggak sopan si jurinya. Jadi yang nggak sopan tuh jurinya bukan sopan. Mau motor ngejeblak hareupeun. Kan jadi digas atuh, udah saking gurewas tungtungna aku nyusruk. Jadi yang mau motor tuh si jurinya apa Mbi gitu? Mbi, si juri kan nampak hareupeun. Kan reuas jadi ngegas langsung kan akhirnya nabrak. Iya. Oh itu yang buat celaka gitu kan. Karena aku saking gurewas teh aku geumpeur. Gitu. Coba kalau dia rem langsung lari itu gak akan celaka mungkin ya. Ya paling motor nuleungnya. Eta. Oke. Ceritanya emang cukup benar-benar bagi saya pribadi sih menginspirasi sih gitu kan. Jadi bagusnya itu kita jangan takut dengan yang kayak gitu lah ya. Iya, karena kita punya Allah dan yang lebih mulia dari semua itu Allah ya. Betul. Karena dia sendiri kalau misalkan nampakin di depan kita dia sial sebenarnya. Jadi gitu. Sial Jadi kan nanti mikirnya tuh jadi kenyawan dia teh injuri gitu. Sial. Sial buat kitanya apa? Ya kita mah cilaka. Sial bagi kitanya celaka. Sial bagi dianya. Nanti dia dihukum di alam goibna. Jadi bisa dihukum juga itu di alam goibnya. Mungkin. Maybe bisa jadi lah. Ya, mungkin cukup sekian ya. Dan bener Bi, salut saya. Terima kasih untuk waktunya yang sudah Mbi luangkan untuk channel Zona Misteri. Dan jangan lupa untuk Zona Misteri untuk di-share, di-like, komen, subscribe yang paling penting gitu kan ya. Pokoknya Mbi juga banyak terima kasih buat tim Zona Misteri yang udah berkunjung ke rumah Mbi. Pokoknya sukses terus. Amin. Buat konten-kontennya semoga diterima di masyarakat seluruh Indonesia, seluruh dunia pokoknya mah ya. Pokoknya doanya yang terbaik aja buat Zona Misteri, sukses selalu. Amin. Semoga makin berjaya dan jangan lupa salam caras. Sekali deh ya. Salam caras.